DPR menilai penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah tahun ini berjalan carut-marut. Banyak sekali kebijakan yang merugikan jamaah ibadah haji reguler. Dan bahkan juga disebut adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Betulkah demikian? Dan sebenarnya apa yang mendasari pansus ini dibentuk? Kalau tadi kita sudah sempat dengarkan juga bahwa Menteri Agama mengatakan hingga saat ini juga operasional haji masih terus berjalan sehingga masih belum melakukan evaluasi. Maka dalam perbincangan ini juga sebenarnya kami mengundang perwakilan dari pihak Kementerian Agama untuk bisa memberikan keterangan bagaimana duduk permasalahan yang terjadi. Tapi karena masalah itu sehingga tidak ada wakil dari Kementerian Agama yang berkenan untuk memberikan pandangannya atau juga komentarnya. Tapi saya juga akan perkenalkan para narasumber yang akan menyoroti mengenai hal ini. Sudah hadir di samping saya Ketua Komnas Haji dan Umroh yaitu Bapak Mustholy Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mustholy Siraj. Baik, banyak juga yang mengaitkan dibuatnya pansus angket penyelenggaraan haji ini berkaitan dengan muatan politik. Nah, mengenai hal ini nanti Mas Khairul Umam akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Umam. Baik, dan kita juga akan mendapatkan keterangan yang lebih jauh termasuk juga temuan-temuan apa sehingga pansus ini harus dibentuk. Sudah hadir secara daring juga Mbak Lulu Nur Hamidah yang merupakan anggota pansus angket pengawasan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Lulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mbak Lulu. Mas Khairul. Ya, Mas Umam. Ya. Kita ingin sekali mendengarkan yang pertama dari Mbak Lulu terlebih dahulu. Sebenarnya apa temuan-temuan di lapangan sehingga kemudian pansus ini harus dibentuk untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji ke depannya. Mbak Lulu silakan. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bahwa isu haji ini menjadi atensi masyarakat luas karena mengingat jumlah antrian jamaah haji kita memang juga sangat besar sekali. Bahkan menurut catatan Kementerian Agama ada 5,3 juta yang sekarang itu daftar masa tunggu nih, antriannya masih banyak. Kemudian masa tunggunya juga sangat-sangat panjang karena hampir 40 tahun. Jadi kalau kita mau daftar, kita akan menunggu 40 tahun. Nah, mengingat situasi yang sangat sedemikian rupa peliknya ya karena animo dan minat untuk jamaah haji yang sangat besar, maka begitu kita menyelenggarakan haji 2024 dengan adanya tambahan kuota dari pemerintah Saudi Arabia sebanyak 20.000 kita itu merasa sedikit lega gitu. Jadi karena apa ya? Karena ini akan bisa mengurangi setidaknya kesenjangan yang terjadi dari jamaah-jamaah kita, khususnya bisa menyelesaikan sebagian besar dari antrean haji reguler untuk lansia. Karena menurut keterangan dari pihak Kementerian Agama sendiri juga antrean jamaah lansia ini kan sangat besar, hampir lebih kurang masih tersisa 35.000 yang range usianya antara 80 hingga 90 tahun. Oke ya, jadi kebayang di sana. Nah, tugas DPR ini adalah tugas konstitusional dan itu sudah dilakukan setiap tahun pada musim haji. Kita melakukan pengawasan, memastikan bahwa baik itu persiapan, kemudian fasilitas, kemudian juga layanan dan semua ekosistem yang terkait dengan haji itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Kita tidak menghendaki bahwa pemerintah memiliki hambatan dalam hal layanan. Maka kemudian tentu ada panja di DPR yang terkait dengan pembiayaan, kemudian kesepakatan itu juga diambil dan seterusnya. Kemudian juga ada kunjungan ke misalnya Makkah atau Madinah untuk memastikan apakah kesiapan dari pemerintah khususnya ketika masa puncak musim haji itu bisa dilakukan dengan baik dan tanpa ada kendala, khususnya yang di Amusna ya, jadi yang di Arafah, kemudian Musdalifah dan di Mina, karena di situ adalah titik krusial bagi jamaah haji kita, entah itu situasinya yang biasanya memang sangat super crowded, tetapi juga sekaligus biasanya, mohon maaf, ketika ada masalah apakah itu kondisi sakit, meninggal dunia dan lain-lain itu juga di titik-titik yang krusial itu. Nah, tugas pengawasan kita ini all in ya Mbak ya. Jadi kita tidak hanya case by case satu persatu. Semuanya masuk di dalam ranah pengawasan kita. Mulai dari manajemen kuota itu otomatis. Kemudian yang kedua yang terkait dengan konsumsi atau catering. Karena kita nggak mau terulang seperti tahun lalu sampai ada sekian ratus jamaah yang kena diare ya. Kemudian mencret dan lain-lain yang itu akhirnya membuat ibadah mereka terganggu dan sebagainya memang sangat-sangat serius mengalami sakit. Kemudian kita juga memastikan di Amusna khususnya penginapan atau pemondokan jamaah haji ini dalam keadaan yang terbaik. Kenapa? Karena kita sedang dalam kondisi cuaca yang sangat ekstrim.
Jadi sangat ekstrim itu panas antara 52 hingga 53 derajat Celcius, dan itu sudah jauh-jauh hari diingatkan juga oleh pemerintah Saudi agar semua negara punya mitigasi yang terkait dengan cuaca yang sangat ekstrim itu. Nah, ketika kita memiliki tambahan kuota sekitar 20.000 itu, maka kita juga berharap ada kesiapan dari pemerintah yang terkait dengan penyediaan fasilitas ini, baik cateringnya, kemudian juga pemondokannya, ya, yang ini inline lah dengan adanya tambahan kuota itu. Nah, namun demikian ternyata temuan kita bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya teknis, juga kemudian kita mendapatin hal-hal yang non teknis seperti informasi yang kita dapatkan on the ground dari sana. Kita ketemu dengan beberapa pihak, bahkan penyelenggara jamaah haji dan umroh gitu, yang secara sukarela memberikan informasi, indikasi yang kita bilang ada indikasi mohon maaf misalnya korupsi ya dalam teman kita yang terkait dengan pengalihan kuota itu. Kenapa kok kemudian ada situasi begitu? Karena seharusnya berdasarkan undang-undang memang ketika ada tambahan kuota, maka yang bisa diperkenankan untuk dialihkan ke haji plus atau haji khusus itu hanya 8%. Jadi kalau ada 20.000, 8%-nya itu berarti lebih kurang 1.600 yang itu bisa diberikan untuk haji plus, dan itu menjadi kewenangan Menteri Agama. Nah, selebihnya itu untuk digunakan memenuhi dan mengurangi kesenjangan antrean haji reguler. Ini adalah amanat undang-undang dan juga kesepakatan Panja di Komisi 8, dan ini juga udah ditandatanganin oleh Menteri Agama sebagai Amirul Hajj ya. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa yang terkait dengan kuota tambahan 20.000 itu pada dasarnya DPR sudah mengetahui bersama-sama dengan pemerintah sebelum musim haji tiba. Bukan in between ya, seperti mungkin anggapan sementara orang kalau menteri punya diskresi ketika musim haji berlangsung. Enggak, karena apa? Di bulan Oktober dan November itu sama-sama udah dibahas di Panja di Komisi 8 DPR, dan kemudian udah ada tanda tangan bersama kesepakatan di mana pemerintah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan 8% dari kuota tambahan 20.000 itu. Jadi hanya maksimal 1.600 untuk haji khusus atau haji plus. Nah, tapi kemudian kita mendapatkan laporan ternyata ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini diabaikan oleh pemerintah. Apa? Karena 50% dari kuota tambahan itu dialihkan untuk haji plus. Jadi bukan lagi 8%, tetapi justru 50%. Tidak berhenti hanya sampai di situ, kita mendapatkan informasi ternyata ada indikasi-indikasi yang memang kurang sedap, yang ini harus kemudian didalamin lebih lanjut oleh teman-teman di hak angket haji ini. Baik, Mbak Lulu, mungkin kita bahas per poin. Nanti yang indikasi-indikasi lainnya kita akan bahas berikutnya. Tapi sampai di masalah kuota haji tadi, yang sudah kesepakatan 8%, tapi ternyata dimanfaatkan, diberikan 50% kepada mereka yang akan melakukan ibadah haji khusus. Kita sampai poin situ terlebih dahulu, Mbak Lulu.